Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Dr. Arto Yuwono, Dokter SPPD KPFCCP. Betul ya dok Ya, ya? betul. Kepala Betul, KSM Pisan. Ilmu Penyakit Dalam RSIS Bandung. Iya, betul. Ini KSM-nya apa nih dok? Punten. KSM itu kelompok staf medik singkatannya teh. Oh, kelompok staf medik. Oke. Jadi kelompok orang-orang dengan keahlian para dokter-dokter dengan spesialisasi tertentu gitu. Dan Ya, dalam hal ini karena ilmu penyakit dalam berarti spesialisasi ilmu penyakit dalam. ilmu penyakit dalam. Nah, dok, yang pasti sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya dok mau berbagi bersama sahabat Sonora di perbincangan siang hari ini dok seputar PPOK. Nah, ini udah langsung singkatannya udah PPOK ini dok. Ini Hmm. kalau dokter di penyakit dalam tentu ada kaitannya sangat erat ini terkait juga dengan penyakit dalam dok. PPOK itu apa dok mungkin? PPOK itu singkatan ya. Biasalah kita kan singkat kalau nyebutnya panjang nanti Ya, rudet gitu ya. betul. Singkatan dari penyakit paru obstruktif kronis. Hmm. Ya, Penyakit paru penyakit obstruktif paru kronis. obstruktif Hmm. kronis. Penyakit paru puguh, penyakit paru mungkin kita semua kenal gitu Ya. ya. Nah, obstruktif itu apa? Obstruktif itu artinya ada hambatan di aliran udaranya, aliran Hmm. udara nafas. Ya, Hmm. kalau kronik apa? Kalau kronik artinya eh, sudah lama gitu. Jadi bukan baru gitu, tapi sudah lama. Jadi penyakit paru di mana ada hambatan di aliran udara yang sudah lama gitu. Sudah lama Nah, ini dalam jangka waktu berapa punten saya potong? ya ini udah bulanan, jadi tahunan, bulan Hmm. tahunan. Jadi kalau penyakitnya dibagi akut, dibagi kronik gitu. Ya, kalau yang akut tuh maksudnya bukan berat. Kalau akut kadang-kadang kan masyarakat tuh Ya. bilang akutnya berat gitu. Bukan, akut itu adalah kejadiannya baru gitu. Nah, Hmm. kalau baru teh berapa? Biasanya ada yang bilang 2 minggu, ada yang bilang Ya. sebulan. Nah, setelah itu mulai dibilang kronik, tapi ada fase diantaranya namanya subkronik gitu. Hmm. Jadi kronik itu kalau udah tahunan berarti. Nah, definisinya sendiri, penyakit ini tuh sebetulnya adalah suatu penyakit yang apa ya? Sebetulnya dia udah menetap gitu kelainannya teh, gitu ya. Hmm. Nah, definisinya sendiri biar meskipun menetap tapi didefinisikan sebagai suatu penyakit yang bisa dicegah Hmm. dan bisa diobati ya, dan biasanya ditandai oleh keluhan saluran nafas yang sudah menetap ya, yaitu apa aja misalnya batuk, sesak, berdahak gitu ya, Hmm. dan ada penyempitan saluran nafas Hmm. dikarenakan kerusakan pada saluran nafasnya ya, kerusakan pada saluran nafas dan alveolinya, alveolus ya, Hmm. alveolinya dikarenakan oleh paparan dengan zat-zat atau gas yang berbahaya. Apa zat yang gas yang berbahaya yang paling sering teh? Hmm. Rokok gitu. Oh, rokok. Jadi bisa dikatakan Rokok. perokok berisiko tinggi kena PPOK ini, So, dok. Sangat. faktor risiko utama untuk PPOK adalah rokok Hmm. gitu ya. Kalau misalnya kita nyebut faktor risiko untuk penyakit jantung koroner, serangan jantung apa? Oh, kolesterol misalnya gitu kan. Hmm. Ya, Ya. bisa ya, atau darah tinggi, atau diabetes gitu. Nah, kalau di PPOK faktor risikonya itu rokok. Hmm. Ya, Faktor risikonya rokok. Kemudian gejala yang dialami seperti apa, dok? Kalau ini gejala-gejalanya gejala umumnya, misalnya batuk gejalanya atau gimana? ya batuk-batuk ya, mula-mula batuknya sedikit-sedikit aja ya. Lama-lama batuknya jadi makin sering, terus tadinya nggak Lama ada dahak sembuhnya jadi gitu, ada dok ya? dahak banyak. Kenapa? Lama sembuhnya gitu, batuk yang lama sembuh gitu. Cenderung tidak sembuh-sembuh ada aja. Oh. Kadang-kadang dia lebih berat batuknya. Hmm. Kadang-kadang lebih memberat, kadang-kadang turun ya, rada lumayan gitu ya, tapi tetap aja batuknya sih ada gitu. Ada gitu. Terus sesak napas, Hmm. sesak napas, sesak napas dia disertai dengan seringnya itu disertai dengan bunyi mengi, Mengi. ngik, ngik, iya, mengi teh bengek, Ya. Kayak ini, dok, ya punten ngik, kayak asma, yang kena asma kan kalau kena betul, dingin.
ngik gitu. Betul, betul. Tapi ini Jadi bukan asma, Dok. beda, Beda dengan asma. bukan, Oh. bukan. Jadi begini, ini penyakit memang yang sering terkacaukan dengan asma. Hmm. Ya, kalau asma itu biasanya dari kecil, Hmm. dari usia muda kecil, ada keturunan gitu, ya. Terus dia sering jadi kalau misalnya ada misalnya kena dingin atau kena debu atau Hmm. kena influenza, jadi timbul gitu ya, sesak gitu. Kemudian ketika udah hilang pencetusnya, sembuh lagi seperti biasa, bisa lari-lari, bisa olahraga lagi seperti Hmm. biasa gitu ya. Hmm. Nah, beda dengan PPOK. Kalau PPOK biasanya timbulnya di usia yang lebih lanjut, Hmm. di atas 40, Oh, ya, di atas 40. Terus faktor risikonya rokok. Orangnya ngerokok biasanya, udah lebih dari 20 tahun ngerokoknya. oh, Itu, ya. Terus dia tidak ada istilah, jadi kalau udah jadi keluhannya, ya, nggak ada istilah kayak asma. Kalau lagi nggak ada serangan, dia bisa ngapa-ngapain aja. Kalau asma kan bisa olahraga, bisa segala macem, gitu ya. ya. Hmm. Nah, kalau pada orang orang PPOK, keluhan itu menetap, Hmm. ya. Dan tadi bedanya adalah itu. Jadi Ya, di ya. usianya lebih sepuh, lebih senior, terus menetap kelainannya, ya, dan penyebabnya rokok. Kalau asma kan banyaknya penyebabnya keturunan ya. Keturunan, faktor keturunan, Dok ya. Hmm. Ya, gitu. Oke, Dok, kalau PPOK ini ada catatan barangkali ini kalau terkait dengan angka kasusnya sendiri, Dok, ini termasuk tinggi atau Ya, gimana, Dok, di kita? oh tinggi, asma PPOK itu tinggi PPOK. ya. Di dunia itu ya, di Hmm. dunia nih ya, Ya. PPOK itu merupakan penyebab kematian nomor 3 itu. Oh, nomor Tapi tiga. kita sering, Hmm. iya, untuk kematian ini angka WHO tahun 2018 ya. Hmm. Hmm. Angka WHO tahun 2018 nomor 3 ya. Jadi dengan sekitar 3,3 juta kematian di Wow. dunia itu. Banyak itu sedunia, setahun itu. PPOK tuh memang kadang-kadang kita lolos gitu. Ya, Hmm. kadang-kadang kita nggak merhatikan karena dia tidak apa ya, tidak misalnya kayak orang penyakit jantung koroner ya, misalnya Hmm. serangan jantung, waktu itu serangan jantung, waktu itu juga meninggal gitu kan. Ya. Hmm. Hmm. Ya, kalau PPOK nggak kayak begitu. Dia berjalan terus, perlahan-lahan terus, tapi dia membunuh gitu pada pada Hmm. ujungnya. Jadi menyebabkan kematian nomor 3 di dunia itu. Kalau Oke. di Indonesia gimana? Nah. Di Indonesia juga sama, sekitar nomor 4-an gitu. Dan kalau di Indonesia, kita khawatirnya nih ya, kita tahu bahwa faktor risiko utamanya kan rokok, Hmm. ya. Dan rokok di Indonesia tuh banyaknya minta ampun gitu. Luar biasa. Legal dan Ya, ilegal pun merokok. banyak ya rokoknya. Ya betul, udah gitu ya bukan apa-apa, regulasinya kan nggak tegas di Indonesia Iya, kan tentang betul. rokok nih. Ya, ada perda misalnya dilarang merokok di sini, kalau rokok Ya, denda 500.000, nggak ya. pernah ada lah ininya kenyataannya kan. Yang ngerokok kalah nonegurna, kalau nggak dicarekan gitu kalau di kita kan. Yang Kalau kita negurin kasih kasih tahu kan rokok jangan malah. merokok di situ, malah kita yang dimarahin kan. Padahal udah jelas ada regulasi itu kan. Ya, Iya, iya, betul. Oke, Dok, kita harus break dulu ya, Dokter Arto ya. mangga, Dan mangga. nanti kita buka karena PPOK ini sebetulnya bisa dicegah dan terutama Ya betul sekali. faktor penyebab juga yang penting diketahui gitu ya. Karena jangan-jangan nih gaya hidup ya itu juga berpengaruh ya, Dok ya. Ya terkait dengan orang bisa kena PPOK ini. Oke, kita break dulu. Mohon jangan diputus dulu Betul. ya, Dok ya. Secara ini kita break Mangga, dulu, saya mangga, putarkan mangga. iklan di 93,3 FM Sonora Bandung. Sahabat Sonora, Iya, oke, ingin oke. bergabung
juga dengan kewaspadaan Anda berkaitan dengan kalau kebutuhan akan dana baik untuk kebutuhan harian atau usaha, terutama di masa pandemi saat ini tentu melonjak ya dari biasanya. Nah, untuk Anda masyarakat atau sahabat Sonora dan termasuk juga pelaku usaha mikro dan kecil yang butuh pinjaman untuk memulai atau juga mengembangkan usahanya, jangan mengambil pinjaman pada lembaga jasa keuangan informal seperti pinjaman online atau pinjol ilegal atau rentenir yang bunganya tentu akan sangat mencekik ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan kredit atau pembiayaan, pilihlah produk keuangan yang dikeluarkan oleh lembaga jasa keuangan yang terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dan saat ini sudah ada yang namanya kredit pembiayaan melawan rentenir atau KPMR. Dan ini menjadi salah satu program dari Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD. KPMR ini merupakan skema kredit atau pembiayaan dengan 3 skema, yaitu kredit atau pembiayaan proses cepat, lalu kredit atau pembiayaan berbiaya rendah, dan kredit atau pembiayaan proses cepat dan berbiaya rendah yang diperuntukkan bagi masyarakat atau pelaku usaha ultramikro, kemudian mikro dan kecil. Dan produk KPMR ini saat ini sudah mulai diimplementasikan di 51 daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ingin tahu lebih jelas tentang skema kredit KPMR ini, langsung saja Anda bisa kunjungi Instagram Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Indonesia ya, @OJK Indonesia dan @sikapi uangnya. KPMR, pinjamnya gampang, hati tenang, keluarga pun ikut senang. Pesan iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Baik, kita langsung menuju Dr. Arto juga dari RSS Bandung, dan kita masih live Instagram ya. Buat Anda yang mau interaksi, SMS atau WhatsApp boleh, atau juga di live Instagram di kolom komentar silahkan di live @sonora_bdg. Dr. Arto, kita lanjut lagi dok. Mangga. Jadi, dokter sampaikan di awal juga sebetulnya bisa dicegah PPOK ini ya. Yeah. Tapi tentu ya harus tahu juga mungkin masyarakat yang mereka yang berisiko tinggi terkena PPOK ini. Kalau saya boleh tanya, laki-laki atau perempuan itu pengaruh nggak sih dok jenis kelamin? Bisa laki-laki lebih rentan? Jenis laki-laki lebih rentannya itu dikarenakan laki-laki banyak kontak dengan faktor risikonya, ya. Faktor risikonya kan rokok, ya. Lebih banyak laki-laki di Indonesia ini lebih banyak laki-laki yang merokok dibandingkan perempuan. Laki-laki bekerja, bekerja otomatis terpapar dengan polusinya lebih banyak dibandingkan dengan ibu-ibu, gitu ya. Jadi laki itu menjadi faktor risiko menjadi lebih tinggi kejadian PPOK pada laki karena berbagai faktor risiko yang lebih banyak dimiliki oleh laki. Oke, itu ya faktor risiko. Nah, berarti apa ya? Ada cukup banyak mungkin profesi yang berisiko dalam tanda petik juga bisa terkena PPOK. Ada juga Kang, mungkin orang yang sering mobile misalnya di luaran gitu. Iya. Atau gitu. Ya itu mau nggak mau ya. Tapi yang profesi yang paling rentan itu para ahli hisab ya. Paling iya bro. Itu ya perokok ya. Perokok itu tetap aja yang paling. Apalagi kalau perokok, misalnya udah mah ngerokok gitu ya, terus kerjanya ya bersentuhan saja dengan dengan polusi ya, misalnya di jalanan ya, kemudian juga dengan bekerja di pabrik ya, bekerja dengan banyak debu ya, banyak zat-zat atau partikel yang berbahaya, udah mah kayak begitu masih tetap juga ngerokok gitu. Kalau kita sudah tahu ya karena kita berisiko bekerja di tempat berpolusi, ya kuranginlah dari risikonya dengan tidak merokok gitu. Kan kalau kerjaan mah kan susah ya. Kalau kerjaan kan memang keahlian kita misalnya gitu ya. Tapi kurangilah dengan cara merokok, dan merokoknya tidak gitu, tidak merokok ya. Oke. Oh ya, itu paling tidak solusi ya, sekaligus juga tadi langkah pencegahan ya, berhenti aja yang merokok ya berhentilah gitu ya gitu. Betul sekali. Atau tidak pernah merokok dari awal ya. Ajari anak-anak kita untuk tidak merokok.
betul. Jangan dibiarkan saja tanpa pengajaran. Nggak dibiarin aja tanpa pengajaran, biarin aja kalau dia mau ngerokok, ngerokok, nggak ngerokok, nggak ngerokok. Nggak salah juga itu. Sama. Dari awal mereka tuh harus diberi pengertian dari sejak mereka tuh balita gitu ya, bahwa rokok tuh nggak bagus. Iya. Jadi jangan dilepas begitu saja. Aku mangke nanti gimana jalannya dia aja gitu. Enggak begitu. Kalau diarahkan insya Allah bisa nggak ngerokok. Iya. Biasanya kalau kita biasanya bisa menahan mereka untuk tidak merokok sampai umur 20, ya, kesananya mereka tidak akan jadi perokok biasanya. Iya. Biasanya Oke. kesana mereka tidak akan menjadi perokok. Itu paling tidak satu langkah pencegahan juga ya dok ya, itu ya, generasi Iya, next itu generasi sangat akan penting. kita Ya. betul membentuk dari keluarga, faktor keluarga itu penting. Langkah Iya, pencegahan iya. lain dok. Ya, yang pencegahan lain ya kita sendiri sebagai di rumah ya, di rumah tangga menghindari terbentuknya faktor-faktor risiko. Ya kalau bapaknya ngerokok ya jangan ngerokok lah gitu kan, berhenti rokoknya supaya semua serumah tidak terpapar oleh asap rokok ya. Karena ibu-ibu yang tiap hari terpapar dengan asap rokok juga tadi saya lihat ada pertanyaan tuh mengenai itu ibu-ibu yang terpapar dengan asap rokok bapak gitu ya, itu juga berisiko gitu ya. Itu juga berisiko. Kemudian di rumah ya supaya tidak terbentuk polusi gitu ya, dari gas masak, dari hasil masak gitu ya. Masak itu kadang-kadang kan masih suka ada yang pakai masak tradisional kayu bakar gitu ya. Nah, asap kayu bakar itu bisa menimbulkan menjadi faktor risiko juga untuk PPOK polusi. Prinsipnya adalah bernafaslah dengan udara yang baik gitu ya, jangan yang ada polusinya, baik itu rokok ataupun non rokok. Non rokoknya bisa dalam rumah ataupun di luar rumah polusi gitu ya. Jadi prinsipnya adalah seperti itu. Oke. Untuk sahabat Sonora yang kebetulan join di live Instagram ya, punten kalau terlewat saya tadi dok belum sempat kebaca, mungkin ada yang interaksi. Kalau dokter sempat tahu, silakan saja langsung baca saja dok tadi. Oke, Anda bisa pergunakan kolom komentar di live Instagram atau SMS dan juga WhatsApp. Sebentar dok, saya cek dulu ke WhatsApp di monitor sebelah. Ini punten memunggungi ya dok. Ini punten. Mangga. Oke, belum ada yang masuk. Oke, dok, terkait juga dengan PPOK ini, tadi langkah-langkah pencegahan. Kemudian, kalaupun nih orang yang sudah katakanlah terdiagnosa kena PPOK ini dok, itu ada stadium, ada tahapannya nggak sih, misalnya ringan, sedang, berat gitu, atau ada. Ya, yang pertama ya, saya sangat berharap ya agar masyarakat itu waspada mengenai PPOK ini. Ya, memang kurang populer penyakit ini ya. Memang kurang populer, nggak sepopuler penyakit serangan jantung atau stroke gitu ya. Tapi ini pembunuh nomor 3 di dunia gitu, ya. Jadi itu memang kurang populer. Sementara ini belum populer gitu ya. Tapi ini adalah pembunuh nomor 3, sehingga saya berharap dari awal kita bisa melakukan pencegahan, ya. Karena kelainan dari yang sudah terbentuk ya, yang sudah terjadi pada pasien PPOK itu menetap. Dia nggak bisa membaik lagi gitu. Dia nggak bisa misalnya jadi balik lagi jadi seperti zaman dahulu kala gitu ya. Nah kalau misalnya udah sesak nih ya, misalnya sudah sesak ya, karena alveolusnya, tahu kan ya alveolus pelajaran SMP SMA dulu kan, alveolus ya gelembung udara ya. Nah kalau itunya kan yang terjadi pada PPOK tuh itunya pada pecah, ya si gelembung udara itu pecah gitu, sehingga tidak bisa lagi terjadi proses pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida dengan baik ya, dan itu tentu akan menimbulkan sesak, udara numpuk di dalam ya, menimbulkan sesak, dan itu menetap gitu. Kalau udah pecah gelembungnya ya, kalau sudah pecah gelembungnya itu nggak bisa lagi jadi lagi tumbuh lagi, enggak gitu. Jadi istilahnya itu bisa dicegah, bisa diobati, tapi tidak dikembalikan ke posisi awal. Nah,
mengobatinya itu butuh obat-obatan ya yang harus digunakan secara kontinu, secara rutin, teratur seumur hidup ya. Karena prinsipnya kelainannya sudah menetap. Jadi obatnya juga harus seumur hidup dipakai. Obat-obatannya kalau obat-obatannya zaman sekarang yang dipakai adalah obat-obat isap, disedot semua sekarang, inhaler. Jadi dan itu dipakai untuk seumur hidup. Karena tadi saya bilang kelainannya sudah menetap seumur hidup sehingga kita tidak bisa lagi mengembalikan ke posisi awal. Kan pada pecah saluran napasnya, pada pecah alveolinya, udah pecah kayak begitu ya nggak bisa lagi kembali lagi ke mulus lagi gitu. Sehingga obat-obatan yang kita berikan itu harus dipakai seumur hidup seterusnya. Jadi paling penting pada PPOK itu sebetulnya prevent atau mencegah, jangan sampai terjadi. Ya ini saya tekankan sekali lagi ya, kita belum populer nih mengenai PPOK nih, belum kelihatan benar mengenai PPOK nih, ya. Tapi percayalah angka dari WHO itu ya kalau nggak percaya ke WHO badeka sahadei gitu ya, percayalah WHO itu bilang ya bahwa ini adalah pembunuh nomor 3 di dunia gitu. Setelah penyakit jantung koroner dan stroke. Itu mah ada puguh gitu ya. Dan 2 itu mana ini yang ketiga tuh ini gitu. Jadi memang belum populer tapi hendaknya dipahami betul dan faktor risiko utamanya itu mudah sebetulnya, tidak merokok. Itu saja dok ya. Stop merokok ya. Itu aja. Jangan memulai di awal ya dan kalau sudah kepalang berhenti gitu. Nah, itu aja ya. Ada yang bilang katanya kalau sudah merokok susah berhenti katanya dok. Salah ya dok ya itu mah. Setuju saya. Kalau sudah merokok itu, kalau sudah merokok itu menjadi perokok, itu akan susah berhenti. Karena apa? Karena rokok itu membuat adiksi. Oh iya ada adiksinya. Membuat adiksi, membuat kecanduan. Ya. Ketika orang disuruh berhenti rokok, dia nggak mau karena dengan berhenti rokok itu kelimpungan segala macam keluhan timbul, nggak bisa mikir, ya gelisah saja, susah tidur gitu ya. Itu adalah namanya gejala putus rokok. Tapi jangan khawatir, kalau kita berhenti rokok, memang akan terjadi keluhan-keluhan itu semua. Ya, kayak bodoh, nggak bisa mikir, kemudian nggak fokus, gelisah wae, pengennya marah aja gitu, ya. Itu betul. Akan tetapi sebetulnya kalau kita berhenti rokok, keluhan-keluhan yang timbul itu hanya akan bertahan 1 bulan. Setelah 1 bulan menjadi orang baru wae yang bagus gitu, orang baru yang tidak orang baru yang tanpa rokok, napas menjadi lebih lega, lebih nyaman, dan kecanduan itu udah nggak ada lagi. Kalau merasa pengen merokok lagi, alihkan perhatian ke aktivitas yang lain gitu dok ya? Betul, setuju sekali saya. Iya. Hobi lah, apalah gitunya dok ya? Tapi ulah balik merokok. Betul gitu sekali. Ya, oke. Jadi, setuju. Oke dok, ini ada yang bertanya di live Instagram. Mau tanya kalau apa nih sebentar pembengkakan tenggorokan pembengkakan tenggorokan itu apa penyebabnya? Ini dari Ibu Noviana ya, siapa? Noviana kalau tidak salah. Enggak dok, silakan terbaca juga mungkin dok. Pembengkakan tenggorokan ya. Nah ini mungkin harus lebih diperjelas lagi ya. Maksudnya pembengkakan tenggorokan itu pembengkakan tenggorokan di sebelah mana gitu ya. Apa yang kayak seperti itu dok yang digambar-gambar di bungkus rokok? Bukan? Di bungkus rokok ada digambar di bungkus. Oh iya itu yang di bungkus rokok tuh gambar tenggorokannya itu karena kanker saluran napas ya. Ya. Kanker saluran napas atau sehingga dia harus dilobangin itu kan di sini ya, yang gambar rokok kan ada yang dilobangin tuh. Iya, ya karena napasnya udah nggak bisa lagi ke atas, sehingga akhirnya harus dibuat lubang di sini untuk bernafas. Jadi napasnya nggak lewat hidung lagi tapi lewat sini. Nah mungkin yang dimaksud adalah mungkin di leher ada pembengkakan, ya pembengkakan di leher yang sebabnya bisa kelenjar, bisa tiroid, bisa macam-macam gitu ya, bergantung kepada seperti apa pembengkakannya. Mungkin kalau
mau jelas mungkin harus berobat ke fasilitas kesehatan mungkin ya, untuk kalau ada pembengkakannya yang dimaksud seperti apa, mungkin dokter nanti akan melihat, oh ini mah pembengkakannya seperti ini, mungkin dari sini dari itu penyebabnya gitu mungkin ya. Oke. Dok, nah supaya kita bisa tahu deteksi dini itu bisa dilakukan nggak sih dok? Misalnya ke RSAS, ini saya PPOK atau enggak gitu ya misalnya. Bisa Oh ya, dideteksi nggak sih dok? Kemana kalau ke RSAS? Bisa? Bisa sekali itu. Jadi pertama kita berpikir ini PPOK kalau merokok, oke? Ya. Kalau nggak merokok mah biasanya jauh lah dari PPOK gitu ya. Oke. Atau kalau ibu-ibu suaminya merokok gitu, ya. Jadi kemudian ada gejala-gejala lain, ada faktor risiko ya, rokok misalnya ya, atau terpapar dengan rokok atau polusi lainnya ya. Kemudian ada gejala-gejala lainnya. Ada gejala, apa gejalanya? Misalnya batuk saja, ada sesak ya, batuk nggak sembuh-sembuh gitu misalnya. Kemudian ada sesak, ada berdahak. Nah, kalau kayak begitu bisa datang ke RSAS. Datang aja ke RSAS, bisa ke poli paru, bisa sekarang mah di RSAS ada poli eksekutif. Oh iya. Ada poli eksekutif sekarang mah di RSAS deh. Jadi ada poli eksekutif itu adalah poli yang tidak bercampur dengan pasien-pasien yang lain gitu. Jadi dilayani oleh para subspesialis kalau di kita mah gitu ya. Subspesialisnya udah spesialis, ambil spesialis lagi gitu. Jadi 2 kali spesialisasi subspesialis. Nah, kan dilayani oleh para subspesialis. Nah, nanti akan dilakukan pemeriksaan yang membuat kita meyakinkan bahwa ini ada PPOK atau bukan gitu. Ya. Nanti ada pemeriksaan namanya pemeriksaan spirometri, nanti ada pemeriksaan namanya pemeriksaan ronsen gitu. Nanti dari situ kita tentukan ini kira-kira PPOK atau bukan. Oke. Dok, pasien yang datang nih sepengetahuan dokter ketika datang berobat itu kecenderungan sudah di level mana dok? Seberapa parah biasanya dok? Tapi iya, jawabnya nanti setelah break iklan ya. Mangga. 2 menit saja dok. Mangga. Ya sahabat-sahabat. Oke, mangga. 3,3 FM Sonora Bandung, kami segera kembali. Dan bersama Dr. Arto Yuwono dari RSAS Bandung seputar PPOK yang tadi di awal juga sudah disampaikan oleh dokter bahwa ini boleh jadi nih satu penyakit yang tidak terkenal, tidak se-famous, tidak terkenal stroke dan jantung ya dok ya, tapi ini mematikan juga ternyata ya. Dan yang lebih ini lagi adalah faktor risikonya, ini berkaitan juga dengan gaya hidup, diantaranya tadi ya dok ya, merokok dan orang-orang yang sering berkumpul juga dengan tadi yang bisa memicu pemicu faktor risiko tadi ya dok ya, gitu. Yang pokoknya yang di rumahnya ada perokok suruh berhenti olehnya dok gitunya. Betul sekali, setuju. Jadi kalaupun merokok silahkan di sebelah mana lah, jauh-jauh gitu ya dari isi rumah ya, sesteril mungkin isi rumah itu ya, di lapangan. Iya, di lapangan gitu, pada moyan, dok ya. Benar. By the way, dok, tadi dok, yang pasien yang mungkin datang ke dokter PPOK ya maksudnya ya, itu rata-rata pada tahap mana yang
apa sudah cukup parahkah begitu ya ketika datang itu, dan faktor yang penyebab atau pemicunya apa dok sebetulnya? Jadi ya itu sayangnya biasanya pasien itu datangnya sudah di keadaan lanjut ya. Jadi kalau dibuat gradasi gitu ya, Ya. dibuat tingkatan penyakit ini teh ada ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Mhm. Ada 4 ya, ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Nah umumnya yang datang itu sudah dalam keadaan berat ya. Aduh. Karena di awal itu biasanya tidak terdeteksi ya. Jadi seperti saya bilang tadi, ini kurang populer penyakitnya, kurang dipopulerkan gitu. Ya makanya sekarang tahu Ya. ada word COPD, kan word PPOKD gitu ya, word COPD. Ini karena kurang populer. Jadi begini contohnya, saya kasih ilustrasi ya. Ya. Ada seorang perokok nih, ya. Dia merokok dari SMA, berarti kira-kira dari 17, 18 lah gitu ya. Sekarang umurnya teh udah 47 gitu. Dia itu sebetulnya mulai ada batuk-batuk tuh udah 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Tapi dia cenderung menganggapnya ada biasa perokok masuk kia gitu kan. Ya suka perokok mah suka begini, suka batuk gitu Menyepelekan ya. lah biasa gitunya. Ya gitu. Ini mah perokok biasa. Batuk rokok kan ada istilah begitu di mana di masyarakat ya, batuk rokok cenah ya mah gitu kan ya. Nah, ada batuk rokok. Nah, kemudian itu teh sebetulnya udah mulai gejala teh PPOK tuh gitu. Harusnya pada saat itu kalau dia merasa bahwa dia memiliki faktor risiko yaitu merokok ya, kemudian ada keluhan batuk, itu harusnya mulai saat itu dia harus mulai diinvestigasi. Tapi biasanya karena menganggap sepele ya itu mah dianggapnya batuk rokok, batuk biasa gitu ya. Dia baru datang ketika sesaknya mulai keluar. Nah, ketika mulai ada sesak keluar ya, baru dia mencari fasilitas kesehatan. Sedangkan kalau udah sesak tuh biasanya udah stadiumnya udah ketiga, udah parah, udah berat atau udah berat sekali gitu, sangat berat gitu. Jadi biasanya datang sudah dalam keadaan berat atau sangat berat. Karena ketika di awal-awal yang masih ringan itu gejala awalnya kelihatannya misalnya cuma batuk-batuk aja tapi belum sesak, dia akan menganggap iya mah batuk biasa, batuk rokok gitu kan. Iya, kadang-kadang mungkin karena ya relatif tidak mengganggu aktivitasnya, tidak sampai terganggu karena batuk-batuk itu tadi dianggap biasa, ya makanya diabaikan aja, nggak pernah kontrol begitu ya dok ya kayaknya ya. Nanti ketika sudah parah, tadi sudah sesak baru aja kontrol, tahu-tahu udah parah gitu ya dok ya. Iya gitu, betul. Ya, jadi yang sering di lapangan tuh kejadiannya seperti itu. Oke. Dok, artinya sekarang katakanlah mereka yang sudah kena PPOK ini, kemudian menjalani terapi, menjalani pengobatan dan seterusnya, biasanya itu menjalani pengobatan atau terapi apa aja dok yang PPOK ini dok? Apa bisa seperti apa aja? Terapinya itu ada terapi yang sifatnya farmakologis dan ada sifatnya non farmakologis ya. Yang non farmakologis artinya nggak pakai obat. Apa yang bisa dikerjakan dengan nggak pakai obat? Yang pertama, berhenti rokok dulu. Lagi-lagi rokok lagi. Jangan bosan memang karena itu kuncinya. Itu kuncinya ya. Jadi pertama berhenti rokok ya. Kedua, menerapkan pola hidup sehat secara keseluruhan. Ketiga, ada aktivitas fisik ya. Keempat, mungkin ada rehabilitasi medik ya. Jadi misalnya bisa diprogram, kalau datang ke Hasan Sadikin bisa diprogram nanti dengan rehabilitasi medik gitu untuk memperbaiki kapasitas atau fungsi paru-parunya gitu ya. Kemudian ada vaksinasi ya, vaksinasi influenza, vaksinasi pneumokokus gitu ya. Itu obat yang sifatnya non farmakologis. Nah, yang sifatnya farmakologis atau obat-obatan itu seperti saya katakan di awal tadi, itu harus digunakan seumur hidup ya. Jadi obatnya biasanya bentuknya adalah obat yang dihisap ya, obat inhaler ya yang dihisap ya. Dan harus digunakan seumur hidup, dan ya untungnya alhamdulillahnya pemerintah kita sudah menyediakan obat-obatan itu di BPJS ya.
Jadi ada semua di BPJS sehingga tidak ada alasan untuk tidak menggunakan obat-obatan sebetulnya gitu ya. Nah, obat-obatan ini saya tekankan lagi, obat-obatan ini bukan untuk membuat sembuh, bukan untuk mengembalikan kerusakan yang sudah terjadi akibat rokok. Bukan jadi misalnya yang udah rusak karena rokok jadi sembuh lagi, mulus lagi gitu, enggak. Tapi obat-obatan ini mencegah penurunan menekan kerusakan berkelanjutan, kemudian dengan demikian akan memperbaiki rasa sesak, dengan demikian juga akan memperbaiki kualitas hidup. Dan itu harus digunakan secara terus-menerus. Saya sering mengumpamakannya begini kepada pasien-pasien gitu ya. Bapak, kalau orang yang kalau orang yang buta itu butuh ituk ya, butuh tongkat gitu ya. Orang yang buta itu butuh ya. Nah, kalau orang PPOK mah butuh obat ini untuk dipakai terus-menerus. Orang buta kan selalu pakai orang tunanetra itu selalu pakai tongkat kan untuk menuntun jalan kemanapun. Nah, orang PPOK itu harus pakai obat ini untuk terus-terusan. Jadi dipakai untuk seumur hidup. Ya, karena kelainannya tidak kembali lagi ke mulus lagi kayak zaman waktu muda lagi gitu, nggak begitu. Ya. Oke. Baik, Dok, kita di menit-menit terakhir juga nih, Dok. Yang jelas tadi dokter sering menekankan terkait dengan kebiasaan merokok ini. Ini susah nih kira-kira nih Kang, Dok, kalau misalnya yang ingin berhenti merokok, apa yang jadi tips utama dari dokter? Ya, begini, kalau mau berhenti rokok harus mendatangi seorang dokter, ya. Seorang dokter yang memang punya kompetensi untuk itu, gitu, ya, untuk menuntun berhenti rokok. Niat itu adalah sesuatu yang paling berharga dari seorang untuk berhenti rokok. Nggak ada obat yang bikin niat berhenti rokok. Nggak ada obat yang bikin niat saya jadi niat berhenti rokok gara-gara minum obat ini. Nggak ada. Niat itu harus timbul dari diri sendiri. Nah, pertama ketika sudah timbul niat dari diri sendiri, datang cari ke dokter atau fasilitas kesehatan yang ada klinik berhenti rokoknya, atau atau seorang dokter yang kompeten untuk membantu berhenti rokok. Nah, nanti dengan dibantu itu berhenti rokok tuh nggak ada istilah berhenti perlahan-lahan gitu. Tadinya 12 batang jadi 10 batang. Turun lagi 8 batang, 6 batang, nggak ada kayak begitu. Jadi kalau mau berhenti rokok berhenti rokok tuh harus sekaligus, berhenti. Nah, nanti kalau dipahami bahwa pasti akan timbul nanti gejala-gejala putus rokok gitu kan. Kayak orang sakau gitu kan. Gejala putus rokok yang tadi saya gambarkan seperti misalnya gelisah, nggak bisa mikir, nggak bisa tidur, segala macam gitu ya. Itu akan timbul pasti. Nah, yakinkan bahwa itu bisa ditanggulangi dengan baik dengan paham bahwa itu pasti terjadi satu, ya, kalau berhenti rokok ya, pasti terjadi itu. Kedua, itu tidak seterusnya. Sebulan juga udah hilang kok keluhan-keluhan itu. Nah, kalau nggak sangat-sangat tidak kuat ya, dokter akan membantu dengan memberikan terapi pengganti rokok. Ada itu. Ada. Dan pakai terapi pengganti rokok nanti dokter akan berikan itu ya supaya gejala-gejala sakaunya itu nggak berlebihan gitu. Jadi bisa dikurangi gejala-gejala yang putus rokoknya itu bisa dikurangi gitu. Itu bisa. Dokter akan berikan itu. Ya, jadi yang paling penting niat dulu ya, karena nggak ada obatnya untuk menjadi orang niat berhenti rokoknya nggak ada. Iya, betul. Niat dan cari bimbingan yang ahli juga lah gitu ya, cari tuntunan juga pembimbing. Betul. Oke, Dok, di menit terakhir yang ini mau ditambahkan lagi barangkali tips supaya paru-paru kita sehat dan terbebas dari PPOK lah gitu. Apalagi sekarang kan godaannya di luar sana terkait dengan gaya hidup itu luar biasa kan godaannya. Supaya tidak berisiko kena PPOK tentunya, Dok, silakan. Ya, tema di tahun ini ya, tema Hari COPD sedunia di tahun ini yang jatuh di 17 November besok ya, hari Rabu ya. Itu adalah healthy lungs. Healthy lungs never more important.
Jadi kalau kita Indonesiakan aja gitu ya, Ya. healthy lung, paru sehat ya, tiada yang lebih penting daripada paru sehat untuk Indonesia hebat gitu ya. Ya karena ya tadi kita tahu bahwa PPOK itu nomor 3 penyebab kematian ya. Nah, saya berpesan kepada Bapak Ibu semua, para pendengar radio Sonora gitu ya, untuk tidak memulai merokok bagi yang belum merokok ya, bagi yang tidak merokok maaf, jangan mulai rokok. Kalau sudah merokok, berhentilah merokok. Ada satu yang masih dilupakan dan belum disinggung dari tadi, vaping ya. Apa dok? Vaping itu saya vaping. Oh, vaping ya, vape. Iya, vape ya. Vape. Itu jangan dianggap aman. Itu nggak aman. Ya, itu nggak aman. Itu sama mengandung zat-zat yang membahayakan juga selain nikotin. Jadi isi utamanya kan nikotin, tapi ada juga zat-zat yang tidak amannya gitu. Dan jeleknya lagi nih ya, kalau ada asumsi itu aman, maka ada asumsi bahwa itu boleh digunakan oleh anak-anak, anak remaja maksud saya ya. Kalau itu dipakai oleh anak remaja itu akan menjadi kecanduan nikotin. Ya. Kalau udah kecanduan nikotin, maka dia akan, nikotin dapat dari vaping kan, nanti dia akan mencari rokok beneran. Iya. Jadi hati-hati ya mengenai vaping itu. Jadi pesan saya itulah, ya supaya kita punya paru yang sehat, hindari hal-hal yang bisa merusak paru-paru, terutama sekali adalah rokok, termasuk di dalamnya adalah vaping. Ya. Oke. Baik, Dr. Harto, hatur nuhun waktunya sudah berbagi, begitu. Mudah-mudahan nanti lain waktu ada waktu lagi diganggu lagi ya, bisa berbagi ya Dr. Harto ya. Mangga, masih berhenti rokok atau segala macam. Oke, siap. Ya, sip. Oke, Dok, terima kasih hatur nuhun. Salam sehat buat semua teman-teman di RSIS juga, Dok. Ya, salam sehat untuk semua para pendengar Sonora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian sahabat-sahabat bersama